Iya, iya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz sudah berhasil bergabung dengan kami. Ini kajian yang ke-9 yang sebenarnya menurut rencana adalah yang terakhir di seri kajian ini ya, Bapak Ibu. Kajian Ramadan, dan alhamdulillahnya juga cukup rame ini. Sekarang kalau misalnya dilihat sudah 35 screen. 36 ya, sudah 36 screen. Ntar nanti kalau motret berarti harus beberapa kali ini. Jadi terima kasih sekali Ustadz Syam sudah menyempatkan waktunya. Monggo Ustadz dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah haji Taskia Travel tahun 2018 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati di sini ada Bapak Haji Prana Tanjudin dan juga teman-teman dari Taskia, kelihatannya ada entah di sini atau di rumah masing-masing, kita yakin saja ada pastinya lah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah berikan anugerah kepada kita, anugerah yang sangat berharga, anugerah bersemangat terus untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik kita, terlebih di hari-hari terakhir ini, di bulan Ramadan. Tentu yang kita inginkan adalah bagaimana kita menjadi husnul khotimah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, innamal a'malu bil khawatim, atau innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi ada redaksi yang menyebut bil khawatim, ada juga bi khawatimiha. Bahwasanya perbuatan-perbuatan itu, amal-amal itu ya, dilihat dari ujung-ujungnya. Amal saleh kita dilihat ujungnya. Dan ini logis, ya, masuk di akal banget. Kita misalnya mengikuti sebuah pelatihan, maka yang dilihat adalah ujung dari pelatihan itu. Apakah kita lulus, sukses, itu dilihat di ujungnya. Kita sekolah, meniti ya, level-level sekolah kita, mulai dari level 1, level 2, dan seterusnya. Maka yang dilihat itu adalah ujungnya, level ujung. Bukan di level pertamanya, tetapi di level ujung. Nah, Ramadan juga demikian. Ketika kita memasuki Ramadan ini, dan kemudian kita mengisi dengan berbagai macam amal-amal sholih. Satu ini ya. Yang dilihat adalah ujung daripada Ramadan kita. Oleh karenanya sangat jelas dan gamblang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ujung Ramadan beliau justru semakin meningkat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bagaimana Rasulullah ini di hari-hari terakhir yang beliau lakukan adalah beriktikaf, dan dalam iktikaf beliau adalah menghidupkan malamnya, dan kemudian beliau membangunkan atau mengajak ya, keluarganya untuk bangun, dan juga beliau semakin bersungguh-sungguh dan juga mengencangkan ikat pinggang. Nah, ini menunjukkan bahwa ujung Ramadan ini harus lebih baik daripada awal-awalnya. Gegap gempita menyambut Ramadan di awal, ya, itu biasanya kita rasakan begitu hebatnya, begitu dahsyatnya di kalangan umat Islam ini. Nah, dengan kita berada di rumah saja, stay at home,
bukan berarti kita kehilangan momentum untuk mengisi Ramadan ini dengan sangat dahsyatnya. Karena hakikat daripada kita beragama itu adalah individu kita, ya, individu kita. Meskipun banyak ya, ibadah-ibadah dalam Islam ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Ibadah sholat, bahkan melakukan ibadah sholat secara berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat sendirian. Ibadah haji, walaupun ya, ibadah haji itu hakikatnya adalah ibadah individual, tetapi dia dilakukan secara bersama-sama. Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Dengan ritual-ritual ya, atau dengan aktivitas-aktivitas ibadah haji itu yang sama juga. Ya, meskipun tidak selalu bersama-sama. Makanya kita dapati ada yang ya setelah wukuf di Arafah, ada yang setelah mabit di Musdalifah kemudian ke Mina, ada juga yang ke Haram seperti yang kita lakukan pada waktu itu. Nah, sama meskipun tidak harus bersama-sama. Intinya adalah bahwa banyak sekali ibadah-ibadah dalam ajaran Islam ini yang kemudian dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah, sekarang upaya kita di akhir-akhir Ramadan ini bagaimana menjadi penghujung Ramadan kita ini menjadi lebih baik. Dan itulah yang biasanya akan menjadikan kita istiqomah. Kalau di ujungnya kita tidak bisa ya, meningkatkan ubudiyah kita, biasa-biasanya ya, setelah Ramadan kita tidak bisa menjaga istiqomah. Ya, tidak bisa menjaga suasana Ramadan, suasana taat Ramadan ini ya, di 11 bulan sesudahnya. Dan ketika kita bisa menjaganya, itulah yang disebut dengan al-istiqomah. Maka pada malam hari ini, ya kita mencoba ya membahas tentang al-istiqomah. Satu bab yang begitu penting, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, banyak dijelaskan tentang al-istiqomah ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 112. Di dalam surat Hud ayat 112, salah satu penggalan ayatnya adalah fastaqim kama umirta. Maka berlaku luruslah, berlaku istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Kata istiqomah, ini kata dasarnya adalah koma. Koma dalam bahasa Arab artinya berdiri. Yang namanya berdiri harus lurus. Kalau tidak lurus namanya jongkok atau bungkuk. Itulah ya kata koma. Nah, istiqomah artinya bersikap lurus ya dalam ibadah kita, bersikap lurus dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan itu sesuai dengan perintah Allah, fastaqim kama umirta, bersikap luruslah sebagaimana engkau diperintahkan. Berarti sikap lurus itu bukan berdasarkan pikiran kita. Bersikap lurus itu bukan dengan standar ya kita masing-masing. Tetapi sikap lurus ini harus ada standarnya. Standarnya apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Yang Allah perintahkan adalah atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Itu adalah sikap lurus ya, bahwa standar sikap lurus itu adalah berdasarkan kitabullahi wa sunnat rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam salah satu haditsnya, taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Sepanjang kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu,
lang tadillu abada. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah kedua perkara itu? Kitab Allah wa sunnah rasulih. Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Maka standar untuk istiqomah itu adalah kebenaran yang datang dari Allah SWT, dan juga standarnya adalah apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dalam salah satu ayatnya Allah SWT berfirman, Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya adalah dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, jadi kebenaran itu yang datangnya dari Allah. Allah mendatangkan kebenaran, kemudian memasukkan ke dalam hati kita masing-masing. Tapi ada juga yang tidak mengikuti kebenaran yang telah Allah masukkan ke dalam hati kita. Sehingga orang-orang yang semacam ini kemudian yang dijadikan sebagai standar lurus atau tidaknya adalah pikiran-pikiran dia sendiri, atau pendapat-pendapatnya dia sendiri. Oleh karenanya, merujuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah keharusan. Maka kembali ke surat Hud tadi itu, fastaqim kama umirta. Maka bersikap luruslah engkau, wahai Muhammad, sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi perintah Allah inilah merupakan barometer lurusnya sikap kita atau lurusnya pikiran-pikiran kita. Lalu di dalam surat Fussilat, di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 dan ke-31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang istiqomah juga. Termasuk menjelaskan tentang hikmah. Keuntungan apa yang bisa diperoleh dari sikap istiqomah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka itu bersikap istiqomah, bersikap lurus. Apa yang akan diperoleh? Keuntungan apa yang akan diperoleh? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka dan mendoakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan juga jangan kalian bersedih. Ini doa yang disampaikan oleh para malaikat untuk orang-orang yang berlaku istiqomah, berlaku lurus. Lurusnya adalah pada saat mereka mengatakan Rabbunallah, selamanya Rabbunallah. Yang mengatakan Rabbunallah, kemudian tetap lurus pada jalan Allah. Itulah mereka orang-orang yang istiqomah. Kita di bulan Ramadan ini sudah dilatih, dididik, dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah. Allah melatih kita dari sisi keikhlasan kita dalam beribadah. Allah melatih kita kejujuran kita di dalam beribadah. Allah melatih kebersamaan kita di dalam bulan Ramadan. Allah melatih kepedulian kita di dalam bulan Ramadan. Allah melatih kesabaran kita di bulan Ramadan ini. Semua materi-materi pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala kita jaga. Seterusnya, walau sudah bukan bulan Ramadan lagi, tetapi materi-materi pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut itu menjadi
sesuatu yang kita pegang erat, dan kemudian itu menjadi kebiasaan kita, menjadi sudah menginternal dengan diri kita. Karena kita sudah dilatih sabar, maka kalau ada ujian-ujian dari Allah, spontanitas kita bisa bersikap sabar. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Keikhlasan juga begitu. Setiap amal ibadah kita lakukan dengan ikhlas. Itulah ketika kita sudah mengatakan Rabbunallah, dan kita selalu pada jalur itu, itulah yang disebut dengan al-istiqomah. Maka kata Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kegembiraan yang selalu akan dirasakan. Itulah kalau orang yang istiqomah. Ya, orang yang istiqomah akan selalu didoakan para malaikat dan akan mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk kegembiraan yang lain? Dalam lanjutan ayat tadi disebutkan wa absyiru bil jannah. Sampaikan kabar gembira atau bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Ramadan ini goalnya adalah takwa. Ya, goalnya adalah takwa. Dan ini bisa dikategorikan atau bisa dikiaskan, ya, dianalogkan dengan kita ini sedang mencas diri kita. Kita mencas handphone, kalau baterai lemah, ya, itu tujuannya supaya baterainya itu penuh, ya, full 100%. Apa yang dilakukan? Ketika kita colokkan, ya, charger kita ke listrik, kita pastikan listriknya ada strumnya. Itulah iman. Ya. Lalu setelah dicolokkan, ya, strumnya ada, kemudian dilihat handphonenya. Ya, dilihat handphone. Ada gambar aliran listrik nggak? Kalau ada, berarti prosesnya benar. Ya, prosesnya benar. Ketika sudah dipastikan, ya, landasannya iman, ya, strum listrik, kemudian prosesnya benar, ya, puasanya benar, sholatnya benar, ya, kemudian bersabarnya benar, jujurnya juga benar, ya, maka insya Allah goalnya adalah la'alakum tattaqun. Nanti insya Allah, ya, dalam sejam, dalam 2 jam, baterai kita itu akan full menjadi 100%. Harapannya, ya, di akhir Ramadan ini, setelah proses charging, ya, selama 1 bulan, maka baterai iman kita, baterai keikhlasan kita, baterai sabar kita, ya, full menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maka setelah itu diharapkan istiqomah. Supaya istiqomah, bagaimana caranya? Ya, usahakan baterainya akan selalu full. Berkurang sedikit, dicas lagi. Berkurang sedikit, dicas lagi. Casnya dengan apa? Casnya bisa dengan puasa Senin Kemis. Casnya bisa juga dengan tilawatul Quran yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Casnya dengan apa lagi? Dengan mengikuti kajian-kajian. Casnya dengan apa lagi? Casnya dengan saat bertemu dengan musibah, kita bersabar. Kita ridho dengan ketetapan Allah. Sebagaimana hari-hari ini kita juga ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, ya, baterai yang kadang-kadang ada sedikit melemah menjadi kuat lagi. Disitulah, ya, ketika Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan kadang-kadang iman itu berkurang. Pada saat bertambah, ya, dilihatnya dari apa? Kata para ulama, yazidu bitta'ah. Lihat dari ketaatannya. Wa yanqusu bil maksiyah. Maksiat itu merupakan barometer iman seseorang itu sedang melemah, sedang menurun. Nah, di bulan Ramadan ini kita yakin, ya, masing-masing melihat dirinya.
ketaatan kita makin bertambah. Inilah saat-saatnya Yazid. Kita pertahankan Yazid terus. Ya, maka jangan lama-lama setelah kita bertemu dengan bulan Syawal, kita tambahkan puasa kita dengan puasa sunnah. Ya, puasa Syawal 6 hari. Ya, kemudian setelah itu Senin Kemisnya juga dijaga, mudah-mudahan bisa. Tilawatul Qur'annya juga mumpung masih stay at home kayaknya ya. Karena Jakarta sendiri PSBB-nya diperpanjang. Artinya kita mungkin masih akan banyak di rumah. Walaupun Lebaran, biasa kita silaturahim, tidak kehilangan cara untuk bisa bersilaturahim. Bisa dengan Zoom, bisa dengan video call keluarga, bisa dengan kirim video yang kita buat sendiri untuk ucapan Idul Fitri, silaturahim kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita tidak kehilangan cara untuk beramal soleh, ya, untuk bersilaturahim dengan keluarga kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi ya, ada kegembiraan dengan tidak ada rasa takut dan rasa sedih, kegembiraan dengan balasan surga yang Allah janjikan. Lalu berikutnya adalah nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Subhanallah, jamaah haji sekalian, orang yang istiqomah, ya, orang yang sudah mengatakan Rabbunallah, tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian bersikap istiqomah, yang Allah akan berikan adalah perlindungan. Nahnu auliyaukum, kami adalah pelindung-pelindung kalian, kata Allah SWT. Kaminya ini adalah Allah. Kita dilindungi oleh Allah. Kalau kita bersikap istiqomah, baik dilindungi di dunia ini, fil hayatid dunya, wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perlindungan di akhirat nanti kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun nggak bisa melindungi. Mungkin hari-hari ini ada orang yang merasa mendapat perlindungan dari orang lain. Ya. Mungkin ada yang merasa kita mendapat perlindungan dari orang kuat. Ya, dulu kalau istilahnya backingnya siapa itu. Kadang-kadang kita merasa tenang. Kalau misalnya backing kita adalah orang kuat di negeri ini, atau orang kuat di wilayah tertentu, atau orang kuat dengan jabatannya, atau orang kuat fisiknya, kita kadang-kadang merasa tenang dengan seperti itu. Bagaimana kalau yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Ini Allah janjikan buat siapa? Buat orang-orang yang istiqomah. Orang yang mengatakan Rabbunallah dan seterusnya Rabbunallah. Tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Lalu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kalian di dalam surga itu akan mendapatkan segala hal yang menarik selera kita. Ma tashtahi, tashtahi itu satu akar kata dengan kata syahwat. Biasanya kalau kita mendengar kata syahwat, itu hanya terbatas pada soal kebutuhan biologis suami istri misalnya. Padahal kata syahwat itu tidak hanya terbatas pada soal itu. Kepada makanan, ya, itu juga ada keinginan, ada ketertarikan untuk makan. Itu juga bisa disebut syahwat. Cuma kadang-kadang digunakan kata syahiyah dari akar kata yang sama. Tetapi bahwa kata-kata tashtahi, ya, ini menjelaskan tentang bahwa apa yang di surga itu semua sesuai dengan selera kita. Bayangkan, ya, nggak ada yang kurang. Kalau di dunia ini kadang-kadang kita ya, tahu itu makanan enak, tapi kadang-kadang juga
merasa walaupun wajah makanan itu cantik, tapi tidak menarik hati kita. Nah, semua yang di surga itu ya, sesuai dengan selera kita. Gak ada yang gak sesuai. Walakum fiha matatta'un. Ya. Dan semua yang di surga itu sesuai dengan yang kita mohonkan kepada Allah. Subhanallah. Di dunia ini minta apa? Yang paling enak. Belum tentu bisa kita rasakan. Minta segala macam belum tentu Allah berikan. Tapi ketika kita di surga, minta apa saja, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzulam min ghafurir rahim, itu adalah jamuan dari Allah yang Maha Pengampun dan juga dari Allah yang Maha Penyayang. Nah, subhanallah, ini untuk orang-orang yang istiqomah. Ini baru satu ayat saja. Ya, baru dua ayat, maaf. Baru dua ayat. Ayat 30 sampai 32. Berarti 3 ayat ya. Baru 3 ayat saja di dalam surat Fussilat ini Allah menjelaskan tentang istiqomah dan keuntungannya menjadi orang-orang yang istiqomah. Lalu di surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Ini sebenarnya senada dengan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu bersikap istiqamah, bersikap lurus. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula ada rasa sedih. Orang yang istiqomah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu timbul biasanya karena tidak taat atau ketaatannya tidak optimal. Dan itu analognya atau kiasnya ya, kayak kita kalau waktu sekolah dulu. Ketika sekolah dapat PR dari guru. Begitu dapat PR, pada hari kita harus mengumpulkan PR kita belum ngerjain tuh PR. Sementara kita harus sudah berangkat sekolah, apa yang terjadi? Pusing. Waduh, ini gimana ini belum ngerjain PR? Dan kadang-kadang yang dilakukan apa? Malas-malesan berangkat. Ataupun kalau berangkat sambil berdoa, mudah-mudahan gurunya sakit. Coba, sampai segitunya. Ya. Atau mungkin juga berlambat-lambat. Datangnya setelah pelajaran guru yang ngasih PR. Berbagai macam yang kita lakukan, ya, pada saat kita belum melakukan tugas kita adalah ketakutan. Juga di situ bercampur sedih, udah takut, sedih lagi, ya Allah, nyesel kenapa belum ngerjain. Nah, begitulah orang kalau mereka itu tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang istiqomah, orang yang senantiasa berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang diperoleh adalah ketenangan dalam hidupnya. Kalau nggak salah di pertemuan kita yang lalu juga kita sebutkan ya tentang hal ini adalah tidak stres. Jadi nggak ada yang stres. Apalagi di surga. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Nggak ada yang stres di surga tuh. Nggak ada yang stres. Semuanya senang. Khalidina fiha, kekal dalam kegembiraan itu, jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu adalah merupakan sebagai balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dilakukan di dunia. Itu beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya, keuntungan orang yang beristiqomah. Lalu
hadis-hadis yang menjelaskan tentang istiqomah ini salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Amr. Wakila Abi Amrah Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah. Jadi Abu Amr mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasul, ya Rasul, nasihati aku. Berikan aku sebuah pernyataan, sebuah perkataan. Perkataan ini ya membuat aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain selainmu. Maka kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, wahai Abu Amr, ya, aku beriman kepada Allah. Amantu billah tsumma istaqim. Kemudian bersikap luruslah. Subhanallah. Ini salah satu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi nasihat dengan kalimat yang pendek, namun maknanya mencakup keseluruhan dari yang dinasihatkan dalam Islam ini. Bagaimana tidak? Ya, ketika Rasulullah mengatakan ya kepada Abu Amr ini, Qul amantu billah, katakan wahai Abu Amr, aku beriman kepada Allah. Percaya, ini sebagai dasar. Lalu tsumma istaqim. Kemudian bersikap luruslah. Bersikap lurus, bersikap istiqomah. Kalau bahasa lain kita sebut dengan komitmen atau konsisten. Konsisten dengan ajaran Allah, konsisten dengan keimanan kita, tidak berubah keimanan kita. Ketika kita mengatakan beriman, maka di situ ada keyakinan yang menghujam dalam hati kita, kemudian disertai kesiapan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal-amal perbuatan fisik kita. Maka para ulama memberi definisi iman itu apa? Ma waqqara fil qalb, apa yang menghujam keyakinan itu dari dalam hati kita, ya, kemudian iqrar bil lisan, diikrarkan melalui lisan, wa amalun bil arkan, dan juga dibuktikan dengan amal perbuatan fisik kita. Orang yang beriman itu tidak saja ya hatinya percaya, tetapi kepercayaan itu diungkapkan dengan lisan dia, diikrarkan dengan lisan dia, kemudian dibuktikan iman itu dengan amal perbuatannya. Itulah iman, ya. Nah, ketika seseorang sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, lurus dengan keimanan ini, maka ini mencakup seluruh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keyakinan itu, ya, itu berarti menolak ya, keyakinan-keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada syirik. Dengan ikrar bil lisan, ini pembuktian secara lisan kita. Dan wa amalun bil arkan, ini merupakan pembuktian keimanan kita melalui fisik kita. Dan ini mencakup keseluruhan. Maka lisannya orang yang beriman itu adalah dzikrullah, dzikir kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, tentang istiqomah ini. Lalu hadis yang kedua, ini saya merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis. Dan keseluruhan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang mutawatir, hadis yang kuat, dan rata-rata diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi subhanallah, kitab yang dihimpun oleh ulama besar, Al-Imam An-Nawawi,
ini patut menjadi rujukan kita ya untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Bersikaplah seimbang dan beristiqomahlah. Qaribu itu bersikap seimbang, wasaddidu dan bersikap istiqomah. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Dan ketahuilah bahwa tidak ada seseorang pun dari kalian yang akan selamat hanya karena amalnya. Ya, kata Rasulullah, tidak ada seseorang pun yang akan selamat hanya dengan amalnya. Qalu, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang diberitahu tentang ini, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Qala wala ana. Kata Rasulullah, ya, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja aku sudah diselamatkan oleh Allah SWT, aku ya, melainkan karena Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi aku diselamatkan oleh Allah dengan rahmat-Nya. Jadi sesungguhnya ya, siapapun ya, tidak akan selamat dengan amalnya saja. Tetapi yang membuat selamatnya kita adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Sikap ya, seimbang dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Seimbang itu kalau bahasa imbang itu ya berarti harus imbang dengan ajaran Allah. Nggak boleh miring, nggak boleh condong, ya, tetapi sesuai, gitu ya. Wasaddidu dan lurus, istiqomah. Nah, kata Rasulullah, kita diperintah untuk istiqomah. Karena kalau cuma amal, itu tidak bisa menjamin kita selamat. Yang menjamin kita selamat itu adalah ketika kita beramal mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi di sini tidak asal-asalan beramal. Tapi amal yang didasarkan pada Rabbunallah. Tuhan kita adalah Allah. Lalu kita istiqomah dengan kalimat Rabbunallah tersebut. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah. Wa fadl, dan juga mendapatkan atau mengantarkan kita kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya menambahkan penjelasan tentang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam surat Fussilat ataupun di dalam surat Al-Ahqaf tadi, bahwa keuntungan orang yang istiqomah di antaranya adalah mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Bahkan selamat di dunia ini juga karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ya Ramadan yang memang kita ini diliputi dengan rahmat Allah. Maka sungguh merugi orang yang berada ya dalam liputan rahmat Allah, tetapi dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Sisa waktu yang tinggal 3 hari lagi, ya 3 hari kalau tidak ada perubahan, ya Kamis, Jumat dan Sabtu itu adalah waktu-waktu sisa yang sangat berharga untuk kita isi, ya sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan kemudian kita jaga. Ya, kita jaga dalam 11 bulan ke depannya agar rahmat Allah juga senantiasa masih meliputi kita sampai akhir hayat kita. Istiqomah bukan hanya di akhir hayat, tetapi istiqomah pada setiap
periode-periode ibadah kita. Nah, periode ibadah kita hari ini adalah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi husnul khotimah insya Allah. Ini saja, ya. Mohon maaf ini materi dadakan juga. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan memberikan semangat kita untuk terus, ya, Rabbunallah lalu istiqomah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan membuka untuk tanya jawab ya Ustadz ya. Tapi mungkin sebelum itu baru dapat kabar dari Ustadz Adin. Beliau berhalangan malam ini karena pesantrennya kebanjiran. Jadi mungkin nanti titip bisa kita sama-sama mendoakan biar segera selesai dan Ustadz Adin dan santri-santrinya juga bisa kembali untuk ibadah dengan lancar. Begitu juga mungkin nanti minta didoakan juga mungkin untuk orang tuanya Pak Haji Herman nih, Ustadz, beliau juga tadi baru sakit, jadi nanti mungkin bisa bisa sama-sama kita mendoakan untuk kesembuhan beliau. Untuk yang mau mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu. Udah jelas semua kayaknya nih, udah. Yuk doa aja yuk, pulang. Pulang kemana Ustadz? Lagi di rumah. Kan kajian from home, Ustadz. Iya. Ini NFH namanya. Ustadz, tapi ini from home ya. Iya, tapi ini alhamdulillah rekor nih Ustadz, 45 screen Ustadz. Oh, alhamdulillah. Jadi mungkin harusnya kajian terakhir terus ya. Jadi setiap kajian kita bilang kajian terakhir terus, jadi biar full ininya. Jadi ya alhamdulillah kita bisa 44 Pak Farid. 44 ada tadi Pak Rinto sempat hadir dari 2008, ada Pak Doni dari 2012 Pak Doni. Alhamdulillah. Teman-teman Taskia, ada Mbak Dewi juga ya. Tadi jadi memang cukup banyak angkatan yang bergabung pada malam hari ini. Mungkin sedikit laporannya. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Pak Nur, monggo Pak. Yuk. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Saya sekedar buka pertanyaan aja, nanti kan nanya nyusul. Pak Ustadz, ya, kalau kita mencoba memahami keadaan surga dengan pola pikir manusia saat ini susah. Ya. Karena di sana kan memang beda. Ya. Saya pernah punya iseng seperti ini. Ada 2 orang sahabat sama-sama di surga, satunya dulu pernah kena tsunami di Aceh, satunya pernah kena letusan Gunung Merapi. Ngobrol dia, tsunami itu seperti apa sih? Karena semua dikabulkan, dia minta ada tsunami. Satunya bilang, letusan Merapi kayak apa sih? Dia minta ada letusan Merapi. Nah, nanti kalau permintaan diterima semua kan ada tsunami bersamaan dengan ada letusan Gunung Merapi. Nah, itulah seperti itu pola-pola pikir dunia dibawa ke akhirat. Agak susah menurut saya gitu. Bagaimana Ustaz? Ya. Tepat sekali Pak. Betul seperti itu. Ya. Makanya kemarin itu kalau nggak salah di grup ini juga kan yang kita bicara soal suami istri di surga ya kan, yang cuma bidadara. Jadi jangan bawa-bawa nafsu dunia ke nafsu surga, nafsu akhirat. Nggak bisa, nggak kena. Jadi kita jalani saja. Di dunia ini memang darul bala. Sementara akhirat itu adalah darul jaza. Darul bala itu artinya dunia ini adalah kampung ujian. Sementara akhirat itu adalah kampung pembalasan.
Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ujian-ujian itu adalah kita diberi an-nafs, ya, nafsu. An-nafsu itu adalah ammaratun bisu. Ajakan-ajakannya itu selalu kepada keburukan. Itu nafsu. Maka bisa nggak kita menahan itu? Gitu ya, menahan itu. Menahan itu artinya bisa kita kendalikan ya, untuk dituruti dalam hal-hal yang dibolehkan. Ya, nafsu itu boleh dituruti dalam hal-hal kebaikan. Dan dengan cara yang baik. Makan itu nafsu. Kita boleh makan, dikendalikan dalam yang baik. Makan yang halal. Cara makannya juga sesuai dengan yang diajarkan. Kan? Nah, itu ujian-ujian ketika kita di dunia diberikan oleh Allah SWT nafsu. Dari nafsu itu juga kemudian menimbulkan sikap iri. Kita diuji, ya bisa nggak kita kendalikan nafsu yang mengajak kita untuk iri, dengki, gitu juga, ya, sombong itu juga nafsu itu, ya. Nah jadi nafsu itu adalah ammaratun bisu, selalu menyuruh kepada perbuatan-perbuatan buruk. Nah, ketika di dunia ini kita diberi nafsu oleh Allah, sementara nanti ya di akhirat itu sudah tinggal balasan-balasan. Nah, berarti kan tidak ada lagi yang penasaran. Nah, dulu kamu kena tsunami, tsunami-nya kayak apa sih ini? Udah gitu minta ke Allah, ya Allah perlihatkan ke saya atau beri saya tsunami sekarang. Kayaknya udah nggak ada minta-minta yang seperti itu. Apalagi tadi disebutkan walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa yang kalian berdoa, kalian minta kepada Allah. Pasti minta yang baik-baik. Nggak ada minta yang buruk-buruk. Nah, kira-kira seperti itu Pak Haji. Jadi memang betul ya bahwa kita nggak bisa menyamakan ya surga nanti dengan apa yang kita rasakan hari ini. Ya, makanya kata Allah ya, kita diberi sesuatu, kata Rasulullah ya, kita diberi sesuatu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali ahadikum. Kita diberi sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan yang tidak pernah terbersit dalam hati kita. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu Mukti tadi katanya mau bertanya juga. Silakan Ibu. Ibu Mukti. Tadi Ustaz. Oh iya. Ustaz, tanya Ustaz. Monggo Pak Prana. Ada dua, mungkin satu tentang mungkin yang untuk membuat kita semakin menghadapi itu tentang ujian dan musibah. Ujian dan musibah. Sesungguhnya apa sih yang paling memudahkan kita untuk membedakan bahwa sesungguhnya ini adalah ujian Allah, apa yang ini yang kategorikan musibah, supaya kita mungkin lebih siap menghadapi hal-hal yang akan timbul. Nah, kedua tentang surga. Sebenarnya surga itu di dunia ada nggak sih, surga dunia atau apa ya? Itu tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan surga Allah pasti berbeda di akhirat nanti, tidak sama dengan surga yang ada di dunia. Nah, kira-kira apakah memang di dunia kita dapat surga nggak sih sebenarnya? Itu mungkin Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama tentang ujian dan musibah. Sebenarnya antara ujian dan musibah itu satu hal ya Pak ya. Ya. Bahwa ujian itu ya musibah. Oh. Nah, hanya musibah ya secara bahasa artinya adalah apa yang menimpa kita. Itulah musibah. Ya. Apa yang menimpa kita, itulah musibah. Dan musibah atau apa yang menimpa kita
itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, ya sekaligus untuk kita, bisa juga menjadi azab, gitu ya. Nah, musibah itu menjadi azab bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu azab. Nah, bagi orang yang tidak mengingkari Allah, tetapi melalaikan, melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi peringatan buat mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Ya, diingatkan dengan musibah. Makanya ada orang-orang yang ketika tertimpa musibah langsung ingat Allah dan kemudian berzikir kepada Allah. Kemudian melakukan istighatsah, minta pertolongan kepada Allah. Ini orang yang ketika diingatkan, ya, dia mau diingatkan oleh Allah. Ya, meskipun ada orang yang tadinya diingatkan oleh Allah, tapi nggak ingat-ingat juga. Dablek. Akhirnya tetap pada ya melalaikan Allah itu. Gitu. Nah, lalu ya ada orang yang mendapatkan musibah, tetapi ini menjadi ujian. Siapakah mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Bukan berarti orang yang sudah beriman lepas ujian, enggak. Ini seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Nah, itu. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan untuk mengatakan beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, ini ujian itu. Di situ Allah menggunakan kata ujian dengan apa? La yuftanun. Mereka tidak ditimpakan fitnah. Loh, bahasanya fitnah. Fitnah itu secara bahasa artinya ujian. Ya, secara bahasa artinya ujian. Kan kalau kita memahami fitnah itu apa biasanya? Fitnah itu kalau diomongin, ya diberitain atau disebarin berita tentang kita, tapi nggak benar, itu fitnah. Ya, padahal kalau ada orang yang menyebarkan berita tentang kita dan berita itu benar, tapi itu suatu keburukan, gitu ya, tetap diberitakan, itu juga fitnah itu. Ya, aib. Kan aib, aslinya kan harus ditutupi. Tapi ketika itu disebarkan, maka itu sama dengan menyebarkan fitnah, meskipun beritanya benar, gitu ya. Ada orang yang memahaminya ghibah itu kalau beritanya nggak benar, terus itu baru disebut ghibah atau fitnah. Ghibah syariah, Ustaz. Kenapa? Ghibah syariah. Oh, ghibah syar'i. Ya, nggak bisa, tetap nggak bisa. Itu namanya, ya, tetap fitnah. Nah, jadi Allah SWT menggunakan bahasa fitnah. Ya. Dan itu merupakan ujian bagi orang yang beriman. Orang yang rajin sedekah, apakah lantas bebas dari ujian? Enggak. Tetap dia diuji. Ya. Sudah rajin sedekah tapi masih sakit. Sudah rajin sedekah, mungkin kena kecelakaan atau kebanjiran. Ya, misalnya nih, hari ini Ustadz Adin kan sedang mengalami kebanjiran pesantrennya. Iya. Nah, ini ujian buat beliau. Ya, ujian. Punya pesantren, bayangkan. Mendidik anak-anak hafal Quran. Itu amal soleh yang luar biasa itu. Tapi masih kena kebanjiran juga. Ya, nah itu adalah ujian dari Allah SWT. Ya. Nah, ujian kadang-kadang juga dibahasakan dengan balaun. Balaun. Balaun ini, ya kalau fitnah tadi kaitannya sama yang nggak enak. Gitu. Tapi kalau balaun, ya ini ujian ada juga yang bukan hanya nggak enak, tapi yang enak itu juga disebut balaun. Ya, seperti Allah mengabadikan kisah tentang perang Badar, itu disebut dengan balaan hasanan. Ujian yang baik. Jadi ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan keburukan. Nah, itu yang pertama ya, musibah dan ujian. Jadi musibah itu sendiri
ada yang sebagai ujian, musibah ada sebagai peringatan, ada juga musibah itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, siap. Lalu yang kedua, surga dunia ada nggak sih? Mungkin pertanyaan yang sama, neraka dunia ada nggak sih? Ya kan? Akhirnya orang itu kan sering, kalau dapat musibah, terus hidupnya nggak enak melulu. Itu dirasakan ini kayak neraka dunia. Gitu. Tetapi kita juga pernah mendengar istilah surga dunia. Itu sebenarnya hanya untuk menggambarkan, ya, hidupnya yang dirasakan adalah selalu nikmat, maka dia mengatakan surga dunia. Nah, jadi sesungguhnya apa yang Allah gambarkan di akhirat nanti, itu juga bisa kita peroleh, walaupun apa yang kita rasakan ini tidak sepenuhnya, ya, sama. Bahkan surga yang nanti itu nggak terbayangkan oleh kita, gitu. Ya. Kalau hari ini kita merasakan kenikmatan itu dan kita sudah merasakan surga. Misalnya kita melihat ada orang yang punya rumah besar. Segala fasilitas mau apa saja di situ ada. Ya. Kita mau hawa dingin ada AC, kita mau hawa hangat ya heater pakai kompor gitu. Apalah pokoknya semua fasilitas hidup ada di situ. Ya, tamannya bagus. Kita mengatakan, ya Allah, orang punya rumah kayak begitu sudah surga dunia. Misalnya kita mengatakan begitu. Jadi itu hanya sebutan-sebutan untuk sebuah kenikmatan. Tetapi bahwa kenikmatan itu memang kita rasakan pada saat karakter-karakter di surga itu kita rasakan hari ini. Karakter di surga itu apa? Ya, kenikmatan itu ya karena adanya keridhaan kita. Lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang penduduk surga di akhir surat Al-Bayyinah. Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho. Nah, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini nikmatnya hidup di dunia itu kalau kita ridho dengan apa yang kita peroleh. Nah, ridho itu sendiri apa? Bagaimana memahami ridho? Biasanya orang mengartikan ridho itu rela. Kalau saya memahami ridho itu senang. Sesuai dengan bahasa Arab, ridho itu artinya senang. Radhiyallahu, Allah ridho, Allah senang kepada penduduk surga. Gitu ya. Wa radu anhu. Dan penduduk surga pun senang kepada Allah. Nah, jadi ridho itu artinya senang. Bukan cuma rela. Kalau rela itu kadang-kadang ada unsur terpaksa. Ya udah, aku rela aja deh. Kadang-kadang ada unsur terpaksa. Tapi kalau ridho, itu rasa gembira yang hadir. Nah, kegembiraan yang hadir itu karena, ya mungkin karena yang diberikan itu nikmat, karena yang diberikan itu senang, atau yang diberikan oleh Allah itu diyakini pasti ada kebaikan di belakangnya. Makanya ketika orang yang bisa bersabar itu adalah saat diberikan ujian oleh Allah SWT, dia melihat di balik ujian itu ada kegembiraan yang Allah sediakan. Maka dia bisa bersabar. Maka di ujung ayat 155 Al-Baqarah, wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa bisa sabar? Karena yakin ya ada kegembiraan. Nah, ketika ada kegembiraan, dia bisa bersikap ridho dengan ujian Allah. Ya, ini kayak kita sedang pandemi COVID-19 ini. Kalau kita yakin di balik ini ada kebaikan untuk kita bisa sabar. Dan kita ridho dengan ketetapan Allah ini. Tapi kalau nggak yakin, isinya cuma ngedumel aja. Ngeluh kesah aja. Iya, ngeluh aja. Kira-kira begitu ya, sikap ridho. Nah, di surga itu, Allah yang menjamu, seneng. Kita yang dijamu juga seneng. Waduh, itu luar biasa. Bertemu, melihat wajah Allah. Apalagi melihat wajah Allah seneng. Gitu ya. Saya misalnya datang ke rumah Pak Prana gitu kan. Wah, di rumah Pak Prana disediain segala macam jamuan buat saya. Pak Prana mempersilahkan saya dengan wajah sumringah, dengan wajah yang berseri-seri, penuh kehangatan. Ya. Itu ketika Pak Prana menawarkan ke saya makanan itu,
wah saya menikmatinya dengan enak. Nggak disuruh nambah-nambah loh padahal. Kira-kira begitu. Ya, di surga nanti Allah yang menjamu senang, yang dijamu juga senang. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi di dunia ini kita bisa melihat gambaran-gambaran kenikmatan yang kita bisa sampai mengatakan surga karena nikmat banget. Tapi sebaliknya ketika kita di dunia ini hal-hal itu membuat kita nggak nyaman, nggak enak, itu biasanya selalu akan merasakan kayak neraka. Naudzubillah min dzalik. Ustadz, nanti ada pertanyaan dari Pak Ahmad, tapi sebelum itu mau mengucapkan selamat datang juga buat salah satu di BIS 3 juga, yaitu Ustadz Irham dari Saudi juga bergabung di sini juga. Ya tadi saya lihat. Ya Pak Ahmad, mari. Suruh nyanyi dulu kayaknya nih. Nggak selesai ntar Ustadz, nyanyinya panjang dia ntar. Itu ada banyak video dia tuh. YouTuber ini. Ustadz Irham, kaifal hal? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Wah, ini dia. Baru selesai masak katanya, Ustaz. Oh, baru selesai masak. Belum terawih ya? 1 jam lagi baru buka puasanya ini. Oh, belum buka puasa. Mantap. Belum. Menjelang jam 7 kalau Saudi sekarang. Maghribnya. Ya. Jam 7 maghribnya. Masya Allah. Pak Ahmad Firdaus, semoga. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sedikit aja. Tadi terkait dengan istiqomah. Ada tipsnya nggak ya supaya kita bisa istiqomah gitu? Karena kan mungkin selama puasa ada yang amalan yang kita lakukan atau ada kebiasaan baru supaya bisa istiqomah itu tipsnya yang terbaik gimana sih gitu? Mempertahankan dalam waktu panjang gitu. Ya. Tips yang terbaik sebenarnya adalah Allahumma paksakan. Itu yang pertama. Ya, biasanya kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, itu butuh pemaksaan dari diri kita sendiri. Tetapi kalau buat kita sekarang ini udah nggak perlu lagi, Pak. Ya. Nah, seringkali kita itu bersemangat ketika melakukan berbagai aktivitas dengan kebersamaan. Biasanya begitu, Pak. Nah, Ramadan, mengapa kita bersemangat? Mengapa kemudian ketaatan kita meningkat? Karena Allah membentuk lingkungan kita, sekitar kita, semuanya dalam ketaatan. Semuanya dalam ketaatan. Oleh karenanya, hal yang kita lakukan juga diantaranya adalah bagaimana membentuk lingkungan kita. Kalau kita di rumah berarti lingkungan keluarga kita. Kalau di kantor, ya membentuk lingkungan kantor kita. Ya, lingkungan yang selalu mentaati Allah. Gitu. Lalu yang ketiga, setelah membentuk lingkungan juga bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Itu yang juga akan menjaga istiqomah kita ya kepada Allah. Istiqomah ya itu perlu ada pendampingan ya. Maka kalau kita terbiasa untuk bergaul dengan orang-orang baik, semangat kita akan terjaga, kebaikan kita juga akan terjaga. Itu beberapa tips ya, paksakan untuk selalu taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bentuk lingkungan. Lingkungan ini berarti menjaga suasana. Ya, memang menjaga suasana Ramadan ini susah kalau di luar bulan Ramadan. Kalau kita puasa Senin dan Kamis itu untung-untungan kalau dapat teman. Ya, jarang dapat teman. Ya, kita puasa misalnya ke kantor, mungkin kita sendirian, kalaupun ada cuma 1 atau 2 orang teman kita yang puasa juga.
Nah, jadi memang perlu lingkungan. Ya, yang ketiga tadi itu selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang istiqomah. Ini supaya kita juga tetap menjaga keistiqomahan kita. Yang keempat, thalabul ilmi, aktivitas belajar. Minimal seminggu sekali. Ya, belajar ini yang saya maksud duduk bersama guru setiap minggu minimal sekali. Ini sebenarnya minimal sekali itu udah paling nggak bagus sebenarnya gitu loh. Kalau bisa 2 kali, 3 kali, ya kan? Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah itu ya tiap hari duduk bersama Rasulullah itu tiap hari, gitu ya. Cuma masalahnya kalau di sini duduk bersama ustadz, bersama guru setiap hari, ini lingkungan kita ini belum memadai jumlah ustadz atau jumlah ulama di wilayah atau di lingkungan kita masing-masing itu nggak memadai. Kayak Zoom dong, Ustaz. Ya pakai Zoom itu terjadwal juga. Maksudnya janjian dulu, gitu. Kalau nggak janjian ya nggak bisa. Tapi nggak ding, hari ini saya nggak janjian ternyata bisa kok. Alhamdulillah. 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 Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Bu Fiza, mungkin ini karena waktunya sudah agak malam, sudah lebih dari jam 10, ada pertanyaan satu lagi dari Bu Fiza, mungkin mau disampaikan langsung, Bu? Kalau tidak mungkin saya bacakan ya, Ustadz. Ustadz, istiqomah itu kan harus ikhlas. Ciri-ciri pribadi yang ikhlas sesuai Quran apa saja? Apakah istiqomah bisa dikatakan kita harus bersikap tawadu, zuhud, tawakal? Demikian, Ustaz. Istiqomah itu mencakup keseluruhan. Ya, istiqomah itu mencakup keseluruhan. Keseluruhan itu ya berarti tawadu, istiqomah dalam tawadu, istiqomah dalam zuhud, istiqomah dalam ikhlas. Karena ikhlas itu kadang-kadang kita bisa jaga, tapi kadang-kadang nggak bisa jaga juga gitu. Ini ya. Nah, jadi termasuk ikhlas itu yang harus kita jaga, yang harus kita istiqomah. Gitu ya. Jadi istiqomah itu termasuk lurus ya, lurus dalam menjaga ajaran-ajaran Islam itu. Nah, ikhlas itu sendiri apa? Ikhlas itu sendiri ya artinya adalah memurnikan niat ibadah kita hanya untuk Allah. Ya. Mungkin bahasa sederhananya kita beribadah itu ya sebagai upaya mempersembahkan ke Allah. Ini Allah, saya sholat ya Allah untukmu, tidak untuk yang lain-lain. Ya, ketika kita bersedekah, ya Allah ini sedekah saya untukmu, minta pahala dari Allah, boleh seperti itu, ya. Nah, jadi apapun, ya ibadah yang kita lakukan dengan tujuan kita persembahkan untuk Allah, hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan yang lain-lain. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya, itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, kita paling tahu diri kita sendiri apakah ikhlas atau tidak. Orang lain nggak tahu. Ya, orang lain nggak tahu. Seseorang itu ikhlas atau enggak. Walaupun misalnya ketika beribadah itu penampilannya pakai baju koko warna putih, pakai peci putih, sampai nangis-nangis. Ya, apakah dia ikhlas atau enggak? Orang lain mungkin melihatnya ikhlas. Orang lain melihatnya ikhlas. Tapi ikhlas atau tidak, dirinya sendiri yang tahu. Ya, tentu Allah juga paling tahu. Nah, kira-kira itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi kalau dilihat ciri-cirinya kita nggak bisa memastikan. Orang itu ikhlas itu seperti apa, itu nggak bisa memastikan. Yang bisa memastikan adalah diri kita sendiri saat kita melakukan ibadah itu. Begitu kira-kira Mbak Fiza. Ustadz, mungkin karena sudah malam, mungkin kita secara official mungkin doa dan kemudian berfoto. Nanti setelah itu kalau misalnya mungkin memang masih ada yang mau ngobrol atau tanya-tanya, mungkin bisa ya Ustadz ya. Mungkin bisa kita tutup dengan doa Ustadz mungkin. Baik. Bapak dan Ibu Haji yang dirahmati Allah, kita berdoa. Pertama, mohon kepada Allah ya perlindungan kepada kita semuanya, ya perlindungan kepada Allah untuk kita semuanya. Yang kedua,
kita berdoa tadi untuk mertua ya, Bapak atau Ibu mertua dari Bapak Haji Erman Syah ya. Erman Syah ya. Nah, mudah-mudahan yang sedang diuji dengan sakit, Allah segera sembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Yang ketiga, kita doakan Ustadz Adin dan santri-santrinya bersabar. Ada santrinya nggak nih sekarang? Atau lagi dipulangkan semua? Mudah-mudahan kalau kayaknya ada anak yatim Ustadz. Anak yatim. Ya mudah-mudahan Ustadz Adin dan anak-anak asuhnya semuanya yang sedang diuji dengan banjir diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Dan yang keempat, mudah-mudahan ya pandemi COVID-19 segera Allah hilangkan dari permukaan bumi, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah keikhlasan kita dalam berdoa, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardana shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Ya. Bapak Ibu mohon di videonya, kameranya dinyalakan sebentar ya. Sebentar. Pak Wawan, Bu Yana,
Om Budar, Budi Darmawan, Bu Leni, Pak Hardi, Pak Doni, jika berkenan kita mau foto-foto sebentar. Bu Sunarti, Pak Zainal, Om Budi. Ini kita 2 kali foto ya karena ada 2 screen. Iya. Ya. Oke lah, kita mulai sekarang ya. Foto pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar. Maaf. Biar agak yes. Maaf. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sebentar. Gimana sih? Sekali lagi untuk yang screen kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Ustaz Irham. Monggo, ini sekarang acara bebas. Mungkin Pak Joti mau menyampaikan sesuatu atau ada yang mau tanya-tanya, Pak Prana, Ustadz Irham, Ustadz Syam. Mungkin masih ada yang mau ditanya sama Ustadz Syam. Monggo, silahkan. Mana sih? Ada Ustadz Irham tuh dari sana tuh. Dari Mekah. Masa apa tadi Ustadz Irham? Pak, masa tongkol. Tongkol sama tumis kangkung. Kondisinya gimana Ustadz di sana Ustadz? Kondisi sekarang ini sudah bulan ketiga masih lockdown. Yang sudah kasus yang yang kena COVID ini kurang lebih 45 ribuan. Banyak ya? Seluruh Saudi itu ya? Tapi kalau iya seluruh Saudi, dan sementara itu yang paling banyak di kota Mekah. Astagfirullah. Makanya kemarin semua kota selain kota Mekah itu dilonggarkan, tetapi kota Mekah sendiri yang agak sama Madinah, Ustaz. Iya, ada sebagian daerah di Madinahnya, Pak. Ustaz tinggal di mana? Di pondok? Iya, di asrama bareng-bareng teman-teman di sini. Sehat apa mendoakan? Nggak balik ke pondok? Pondok, Pak, apa namanya itu sudah tutup 3 bulan yang lalu. Sekolah semua tutup. Oh. Udah tutup berapa bulan ya? Iya. Kalau yang mungkin di luar dari BIS3 mungkin mau bilangin juga kalau Ustadz Irham ini adalah mutawif kita waktu kita berangkat haji di BIS3 ya. Jadi alhamdulillah kita masih bisa menjalin silaturahim dengan baik. Jadi itu dia tuh Mas Anton tuh. Mas Anton kalau ada Ustadz Irham langsung datang nih. Saudi masih nambah 2.691. Ya, jadi tanggal 15 saja yang data saya terima itu 49.176 kasus. Sekarang 62.540. Tapi uniknya meninggal sedikit, Pak. Begitu ya, Pak? Iya. Di Saudi atau sampai tanggal 15 dengan sekian kasus 49.000 kasus itu cuma 292. 292, Pak. Yang sembuh sekarang lebih banyak daripada 21.000 recovery 21.869 waktu tanggal 15 ya. Mereka ringan-ringan aja tuh, Pak. Kuat berarti orangnya. Kebanyakan yang kena berarti. itu orang mukim, pendatang. Maksudnya pekerja yang kena itu. Kalau orang Saudinya kurang lebih hanya 30-an%. Oh. Daerah mana yang diisolasi total di Irham? Kalau Mekah yang isolasi total itu daerah namanya Nakasah. Itu apa langsung
polisi militer yang turun sana, nggak boleh turun sama sekali ke jalan raya. Makan Terus bagaimana? Masalah makan ada yang dapat dari KJRI, tapi KJRI baru selama ini saya dengar berita dari yang tinggal di sana, teman yang tinggal di sana, itu baru sekali ngasihnya kemarin. Jadi mereka mengandalkan ada donatur-donatur dari orang-orang Arab yang kaya-kaya ini yang biasa membagi-bagi. Kamu di mana nyimpennya? Mungkin sebelumnya juga saya, kalau tadi belum sempat, terima kasih juga Bapak-Bapak Ibu Haji yang dari angkatan lain ya Pak Prana ya? Iya, ada tadi Pak Eko Hari tahun 2001 kalau saya tidak keliru. Tadi ada Pak Yoyo juga, angkatan lama, senior kita juga. 2001. 2019 tadi ada beberapa, tadi ada Pak Lukman, Gaus tadi, Bu Eva Pratiwi, tadi ada Bu Dinda Yohana tadi di Malaysia kalau saya nggak keliru, ada. Alhamdulillah. Ini ramai pengajian malam ini. Iya. 2001 sama dengan saya, Pak. Oh. Kelahiran Pak Nur. Beda travel mungkin Pak ya. Saya 2001 Pak Prana belum masuk. Belum. Pak Nur Fazlian juga. Ya. Ada Bu Deneng mungkin juga 2019 kalau saya tidak keliru ya. Mungkin ada beberapa angkatan ya. 11 kali 2011 kali 2019. Halo, Assalamualaikum Pak Prana. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Lena. Pak, bisa kasih gambaran kondisi Tazkiyah sekarang gimana Pak untuk umroh dan haji ke depan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jadi kalau nanya THR udah belum? Yang pertama haji dulu Bu, haji kita masih menunggu. Tadi mungkin di awal seperti saya jelaskan ada beberapa skenario haji maupun nanti menunggu keputusan final pemerintah. Kalau boleh jalan kita jalan dengan kondisi apapun, dan itu kalau jamaah setuju dengan mekanisme haji yang akan diterapkan Saudi. Jadi ada beberapa aturan baru yang saya pernah dapatkan ya. Itu pertama. Jadi mungkin kuota hanya 20% atau 30% dari setiap negara yang diperbolehkan. Jadi kalau 4 juta setiap tahun ini hanya boleh haji sekitar 800.000 orang dari seluruh negara. Itu pertama. Dan kedua, tampaknya haji hanya berfokus di Mekah saja, Arafah tanpa Madinah. Itu mungkin kondisi yang ada. Update mungkin itu Bu. Kalau untuk umroh sih kita masih menunggu kalau haji beres baru kita bisa bicara umroh. Walaupun jadwal sudah disiapkan, hanya saja kita ya melihat perkembangan yang ada saja. Karena hingga hari Saudi juga masih seperti Irham sampaikan masih lockdown, kita masih mengikuti perkembangan yang ada. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Bulan Yasin, waduh. Buka puasa. Buka puasa bulan ini Pak Zainal. Iya. Waduh, kecil udah gede sekarang ya. Dulu waktu haji masih kecil, makin kriwil. Cucunya Pak Pomoyadu Yasin ini, sama Bu Erna Yasin. Iya Pak Prana. Baik. Saya mau terima kasih sekali lagi buat Ustadz Syam nih yang bisa hadir Ustadz Syam. Alhamdulillah, pas kosong. Alhamdulillah. Untuk pas lagi ada. Iya. Ustadz Irham tadi pertanyaan saya belum dijawab tuh. Istrinya di mana Ustadz? Jangan ditanya Ustadz. Waduh. Yakin menyedihkan. Karena katanya tadi Ustadz Irham nanya kok tahu gitu. Saya tahunya dari mana gitu katanya Pak Prana. Pak Prana ini bikin tambah sedih saja loh. Nangis lah. Lagi itikaf istrinya Pak. Lagi itikaf. Lagi. Ustadz Irham, Temboro banyak banyak kasus positif. Iya tuh. Pak, banyak katanya begitu. Tapi alhamdulillah kalau keluarga nggak kena, alhamdulillah. 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 Pak Gaot, ada pertanyaan Pak Gaot? Pak Lukman? Tanya sama itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya untuk Bapak-Bapak. Saya Lukman Gaos, Haji 2019 bis 3. Pak Prana, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Mau bertanya masih memungkinkan nggak ya untuk Ustaz Syam? Monggo, Pak. Boleh ya? Saya monggo aja. Ustaz Syam gimana? Monggo. Ajar. Ini data komplain. Monggo nanti dijawab Ustaz Syam soalnya. Ini mau tanya tadi Ustadz mengenai surat Fusilat ayat 30 ya. Ya. Yang disebutkan di akhir ayat itu kan yang mana tafsirnya bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan kita sudah berusaha menjalankan apa yang diperintahkan, termasuk yang sunnah gitu ya. Cuma kan apakah dalam pelaksanaan ibadah maupun hal lainnya itu kita yakin bisa dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz? Karena kan di sini janjinya surga gitu. Sementara kalau janjinya surga kan berarti semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah gitu kan ya. Sementara dalam pelaksanaan amal ibadah kita mungkin saja terdapat ketidaksempurnaan gitu kan, entah dalam cara kita berwudu, cara kita sholat gitu kan, dalam bersedekah mungkin juga ada timbul ria dan sebagainya, Ustadz. Kira-kira gimana ya Ustadz kalau tadi yang ayat terakhir tadi, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu gitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayatnya ya terkait dengan akhirat ada ya janji, ada ancaman. Kedua-duanya sebenarnya janji. Cuma kalau untuk yang kenikmatan itu diterjemahkan dengan janji. Tapi untuk yang dalam bentuk siksa, Allah ya menyebutnya janji juga, cuma dalam terjemahannya kemudian disebut ancaman. Nah, Allah SWT menjanjikan kepada siapapun yang mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Nah, kita sudah berusaha untuk istiqomah, sudah berusaha untuk mentaati Allah ya. Tinggal tugas kita adalah berhusnudzon kepada Allah ya, berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan ya dengan kasih sayangnya Allah, dengan luasnya rahmat Allah, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu husnudzon kita kepada Allah. Meskipun ya kalau kita merasa apa yang kita lakukan ya belum optimal, nah disitulah kemudian berlaku evaluasi diri ya, selalu melihat apa yang kita lakukan itu ya sudahkah sesuai dengan yang Allah minta kepada kita. Ya, tugas kita hanya berusaha secara optimal, Pak. Ya, untuk mempersembahkan amalan-amalan kita kepada Allah SWT. Selebihnya, ya, Allah akan memberikan kegembiraan ya dalam bentuk surga. Yang kedua, ketika Allah mengatakan seperti itu sesungguhnya supaya kita ini bergembira melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Karena ada janji kegembiraan, ada janji surga. Jadi bisa difahami bahwa itu juga merupakan motivasi dari Allah SWT untuk kita. Ya, supaya kita tetap bersemangat menjalani perintah Allah, ya, supaya kita tetap istiqomah. Nah, kira-kira janji yang Allah berikan itu sebenarnya maknanya adalah seperti itu, Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Syukron, Ustaz. Afwan. Ustadz Irham, jadi apa di sana lockdownnya gimana? Ini apa serius pakai dijagain tentara segala macam atau? Iya, jam malam.
Sini lockdown-nya serius banget, Pak. Oh. Ada mobil tahanan ya? Mobil Ada tahanan. mobil tahanan, terus mobil kalau di bawah jam 5 itu nggak boleh bawa penumpang begitu. Lebih dari 2 orang. Terus nanti kalau sudah jam 5 sore semuanya nggak boleh ada yang keluar rumah. Sampai jam 9 pagi. Terus nanti bahkan ini dapat informasi terbaru, mulai tanggal 30 Ramadan sampai tanggal 4 Syawal itu tidak ada yang boleh keluar rumah sama sekali. Bahkan toko-toko juga tutup semuanya. Bahan pangan disediakan nggak itu? Nggak ada. Nah, terus gimana? Dari inisiatif sendiri aja. Beli masing-masing. Memperbanyak zikir dan doa. Al-Baik buka nggak Al-Baik? Al-Baik ada sih saya lihat itu, tapi nggak ada ini Pak, apa namanya, rata-rata delivery semua. Oh. Iya. Siap. Pak Jati lagi di itu tuh. Izin dulu Bapak Ibu. Siap, sudah mau buka puasa ya, Ustaz Irham ya? Iya, setengah jam, 20 menit lagi. Siap. Mudah-mudahan sehat terus ya di sana ya. Siap. Mohon doanya. Terima kasih sudah salam buat istrinya, kata istri saya. Iya. Allah. Udah lancar ya Ustaz Irham? Insya Allahnya pakai ketawa, insya Allahnya. Aduh Pak Anton. Soalnya ini masih sebenarnya udah jadi rahasia umum jadinya nih. Kalau rahasia umum sudah bukan rahasia lagi. Nah itu. Sudah umum ya. Sudah umum. Iya. Selamat buka puasa, Ustadz. Siap. Bu. Dubai, udah buka belum Dubai? Iya, Pak Zainal Bulani juga udah buka ini ya, mestinya ya? Iya, udah. Baru 15 menit. Alhamdulillah. Selamat Ya udah, saya ikut pamit ya. Terima kasih Terima sekali. kasih, Ustaz Sam. Terima kasih. Sama-sama, mau ke Dubai dulu saya. Amin. Pokoknya setiap ada buka datang ya, Ustaz ya? Iya, Di mana ada buka? Yaudah, yuk pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga pamit Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz Irham. Sama-sama Pak. Senang ini rame nih. Terima kasih Pak Prana udah ngasih info ke jemaah yang lainnya. Alhamdulillah. Ya. Besok pagi Pertanyaannya, pengajian angkatan lain, Mbak, 2008, Mbak. oh besok? Pagi jam 9 pagi. Karena yang ngadain pengajian online semua angkatan atau beberapa? Tidak, yang ada 2016 ada, tapi tidak rutin, mungkin baru 2 kali selama Ramadan ini. 2017 itu ada 2 kali juga. 18 yang rutin, 19 belum ada. Ya, ini kan kita kemarin memang rencananya memang seri ini kan menyambut dan pada saat bulan Ramadan ya Pak Jati ya. Iya. Nah ini ya nanti kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya begitu. Gimana Pak Jati? Ya, kita rencanakan Syawal nanti ada edisi Syawal tapi tidak seintensif sekarang. Mungkin 1 kali atau 2 kali, nanti menjelang haji juga ada lagi Pak. Iya. Kan sudah buka menjelang haji. Ya Pak? Menjelang haji udah boleh kumpul. Oh bukan, menjelang haji kita ada. Oh gitu. Ayo kalau boleh kumpul ya kumpul kita. Gitu. Nanti kita kumpul terus bikin layar besar Pak, terus cocok. yang nggak datang pakai Zoom. Oh, ya ini bagus tuh.
Gabungan. Live streaming kumpulnya kita gitu ya. Ya, kalau pas ada haji, nanti laporan langsung dari Saudi nanti. Nah, boleh tuh Bang. Boleh tuh. Seru tuh. Dan nextnya kan kalau udah buka kan, udah bisa kumpul kan ini Gini, Semarang kan. Pak Farid. Pak Anton udah pindah ke Jakarta, Semarang udah nggak ada Pak. Pak Anton udah pindah ke Jakarta Pak Antonnya. Oh iya. Kita silaturahmi Pak ke kan jamaah di Solo di Jogja ada tuh, kita kontak sana aja. Iya. Silaturahmi sana. Yang mau datengin Semarang udah pindah Jakarta, yang mau datengin Serang udah pindah Jakarta. Pak Azhari kan pindah Jakarta juga ya? Iya. Jadi kita berkunjungnya ke Kuningan. Ya, maksudnya ke Solo aja, Solo. Kuningan Rasuna Said maksudnya. Ada tadi Lovia itu Mbak Lovia ada. Ada 2000 dari non kota tadi. Dari Jogja juga banyak tuh, saya ketemu di sana. Jogja ada 2018 ada beberapa Jogja, Solo yang banyak. Iya. Ada. Atau Kuwait, Pak. Kalau Kuwait sekaligus umroh, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, jadi ya alhamdulillah ini kita bisa menutup yang seri kali ini ya, Pak Jati, Pak Ahmad, Bu Rika, alhamdulillah dengan segala mohon maaf dengan segala kekurangannya ya Pak ya. Ini masih sama ya Mas Anton juga tahu ini. Iya. Belajar ya semua. Iya, alhamdulillah dengan segala kekurangannya ya mudah-mudahan bisa jadi. Artinya kita nggak terbatas di bis 3 lagi nih Pak Farid, tapi sudah ke bis lain. Oke, baterai handphone apa baterai mata, Pak? Baterai mata kayaknya kalau Pak Nur. Baterai iPad. Oh, baterai iPad. Oke, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur. Pak Nur. Salam buat Bu Ibu, Pak. Insya Allah. Waalaikumsalam. Mbak Lila ngantuk. Iya, sama lah. Pak Nur masih anak milenial kok, udah turun. Mbak Eni itu udah diganjel gitu loh, nggak kelihatan jadi ngantuk. Pak Anton jadi tambah muda, Pak Anton. Kenapa, Pak? Kok jadi tambah muda, Pangling ya? Habis potong rambut Pak di kantor. Iya. Ya. Terima kasih Pak Zainal Bulani. Iya, terima kasih Pak Zainal Bulani. Sampai ketemu lagi.